Sampai wanita itu muncul di pengadilan dengan jubah pengacara. Baru si anak konglomerat kaget menyadari, orang yang baru saja dia pukul di jalan adalah pengacaranya sendiri. Bahkan dia sempat menabrak anak perempuan pengacara itu. Namun wanita itu sama sekali tidak meliriknya. Langsung berjalan ke kursi penggugat. Dengan suara dingin menyatakan hanya membela korban. Saat itu si anak konglomerat benar-benar panik. Karena wanita di depannya adalah pengacara nomor 1 senasional. Sejak ia masuk dunia hukum, menangani 3.000 kasus, tidak pernah kalah sekalipun. Orangnya juga terkenal tegas dan adil. Hanya berdiri di pihak kebenaran. Namun ketika karirnya sedang di puncak, ia justru memilih keluar dari dunia hukum. Sepenuhnya merawat anak perempuannya. Karena suaminya sudah meninggal sejak lama, dia tidak ingin anaknya kekurangan kasih sayang ibu. Namun pada hari itu, tunangannya si anak konglomerat meminta tolong padanya, menawarkan bayaran tinggi, meminta dia membela kasus tabrakan maut akibat mabuk, sambil menangis bersikeras bilang tunangannya dijebak, tanpa sadar menabrak 13 mobil, dan divonis seumur hidup. Sidangnya bahkan digelar sore itu juga, lalu diberikan banyak hadiah mahal. Wanita itu melihat sikap sang tunangan tulus. Akhirnya ia terima kasus tersebut, namun ia menolak hadiah itu, karena ia hanya bicara demi keadilan. Mendengar wanita itu terima kasusnya, sang tunangan langsung menelepon si anak konglomerat, menyuruhnya tenang menunggu sidang, mengingatkan jangan bikin masalah saat masa tahanan luar, dan jangan sekali-sekali menyetir mobil lagi. Namun si anak konglomerat tidak peduli, baru saja selesai ditelepon, dia malah menabrak seorang kakek dan anak kecil. Saat wanita itu bersiap membelanya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari ibu mertuanya yang minta tolong. Sekejap hatinya jadi kacau. Ia langsung memutuskan memastikan kondisi putrinya dulu, baru menghadiri sidang si anak konglomerat. Setelah telepon ditutup, ibu mertua pun memutuskan membawa cucunya ke rumah sakit. Namun si anak konglomerat malah turun dari mobil, marah-marah menyalahkan mereka tidak hati-hati, bahkan menuduh mereka sengaja menabrakkan diri ke mobilnya. Lalu dia menyeret ibu mertua ke depan mobil, kesal karena mobil barunya rusak. Aksi itu membuat para pejalan kaki ikut menegurnya, tapi si anak konglomerat tetap arogan, menyombongkan diri punya pengacara terkenal membela dirinya. Begitu mendengar nama wanita itu, semua orang langsung terdiam heran, karena mereka tahu wanita itu tak pernah kalah. Namun ibu mertua kaget dan bersikeras bilang tidak mungkin, menantunya tidak akan membela orang seperti itu. Si anak konglomerat malah menertawakannya, menganggap perkataan ibu mertua hanya mimpi. Baginya mustahil pengacara terkenal itu adalah menantu seorang nenek tua. Lalu si anak konglomerat mengeluarkan kartu nama, sambil pamer tunangannya adalah anak orang terkaya, menyuruh orang lain jangan macam-macam dengan dia. Mendengar itu, orang-orang di sekitar jadi tidak berani bicara lagi. Saat itu anak kecil lemah terengah mengeluh kesakitan. Ibu mertua panik, segera ingin membawanya ke rumah sakit. Namun si anak konglomerat masih tidak mau berhenti, memaksa ibu mertua berlutut minta maaf baru boleh pergi. Demi menyelamatkan cucu, ibu mertua terpaksa menurunkan harga diri, hampir berlutut di depannya. Di saat genting itu, wanita itu tiba di lokasi, melihat anaknya tergeletak lemah di tanah. Sedangkan si anak konglomerat masih arogan, bahkan menyuruh anak buahnya menghadang wanita itu. Saat itu wanita itu mengingatkan, dia sudah melakukan tabrak lari dan penganiayaan. Dua pasal itu digabung bisa dihukum minimal 10 tahun. Si anak konglomerat malah sombong bilang meski dihukum 100 tahun, dengan pengacara emas ia tetap bisa bebas. Mendengar ucapan itu, wanita itu baru sadar, orang bejat di depannya adalah klien yang harus ia bela. Ia pun langsung berkata bahwa dirinya adalah pengacara yang dimaksud. Sekejap si anak konglomerat panik, namun teringat tunangannya baru menelepon, bilang pengacara sudah siap menghadiri sidang, menyuruhnya cepat datang. Jadi dia mengira wanita itu hanya penipu, dan langsung menyuruh orangnya memukuli wanita itu. Akhirnya berkat bantuan orang sekitar, wanita itu berhasil membawa ibu mertua dan